Oke, kita akan pelajari bab 10, chapter strategi dan strategi manajemen. Jadi akan kita pelajari diskus proses implementasi strategi manajemen, esensial dalam melakukan strategi analisis, kemudian menjelaskan alternatif dari strategi company yang bisa diambil, menjelaskan mengenai strategi bisnis level dan alternatifnya, kemudian mendeskripsikan fondasi dari implementasi strategi. Ini outline-nya, jadi kita akan belajar strategi manajemen, competitive advantage, strategi strategic intent, level of strategi, strategi manajemen proses, essential of strategi analysis. Kemudian kita akan pelajari corporate level strategi formulation, business level strategi formulation itu apa aja. Kemudian ada strategi implementasi. Oke, kita mulai dari sini. Basic concept of strategi. Apa sih yang dimaksud konsep strategi? Jadi suatu perusahaan dia biasanya mempunyai strategi sendiri. Kita tunggu dulu ini ya Odi. Ya, setiap perusahaan punya basic konsep of strategi karena ingin memperoleh keuntungan advantage, competitive advantage, atau keuntungan yang kompetitif. Keuntungan kompetitif itu keuntungan seperti apa sih? Keuntungan kompetitif ketika ya dia dengan suatu perusahaan mengungguli perusahaan sejenis, ya jauh mengungguli perusahaan sejenis dan tidak bisa ditiru oleh perusahaan sejenis. Jadi dia punya keunggulan tersendiri yang membuat dia lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan sejenis dan perusahaan-perusahaan lain itu nggak bisa mengimitasi keunggulan dia. Itu adalah basic concept of strategi ya, competitive advantage. Nah, ini source of competitive advantage. Sumber-sumber yang menyebabkan satu perusahaan punya keuntungan kompetitif. Misal dari teknologi, dia punya teknologi lebih canggih yang bisa ditiru perusahaan lain, dia punya competitive advantage. Kemudian dari cost dan quality. Ya ada yang mungkin dia bisa menjual dengan harga yang jauh lebih murah, namun dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi. Kemudian dari knowledge and speed, dasar dari kecepatan pengiriman, kecepatan pendistribusian, sehingga dia lebih unggul dari perusahaan lainnya. Barriers to entry, yaitu barriers to entry itu adalah barrier, batasan untuk memasuki pasar. Contohnya kalau perusahaan mie itu dikuasai oleh Indomie sebagian besar, jadi mie merek lain itu agak susah masuk. Dan kemudian financial resource, sumber daya uang, ya sumber daya uangnya mungkin lebih tinggi, lebih unggul sehingga dia bisa lebih maju, lebih cepat mengembangkan perusahaannya. Oke, basic konsep of strategi. Strategi sendiri itu apa sih? Kan tadi diketahui kalau strategi itu untuk mencapai keuntungan kompetitif. Nah, ini kok strategi sendiri adalah plan, perencanaan yang komprehensif, yang mendukung, yang mengguide, yang mengguide ya, mengarahkan para karyawan perusahaan untuk mencapai long-term organization goals. Jadi strategi itu adalah satu comprehensive plan, perencanaan yang sangat komprehensif untuk mengguide atau mendukung para orang di dalamnya untuk mencapai goal perusahaan dalam jangka panjang. Nah, ini ada lagi istilah turunannya adalah strategic intent. Strategic intent itu adalah strategi memfokuskan semua energi organisasi untuk disatukan mencapai goal tertentu ya. Jadi strategi intent itu intensitasnya tinggi. Jadi intensitas dari kata intensitas, semua sumber organisasi itu diarahkan untuk mencapai goal yang diinginkan. Itu strategi intent. Level strategi ada 3, ada corporate. Corporate itu berarti mencakup seluruh perusahaan dalam jangka waktu panjang. Kemudian bisnis itu berarti strategi-strategi yang terjadi di unit bisnis tertentu untuk berkompetisi dalam produk atau service domain. Kemudian fungsional ini, kalau ini kan untuk wilayah strategi bisnis tertentu, kalau ini untuk spesifik area operasi tertentu. Contohnya fungsional, strategi manajemen keuangan, kemudian strategi manajemen SDM. Itu kita lihat lebih jelas lagi nih. Corporate ya, corporate itu mencakup strategi yang mengarahkan satu perusahaan secara keseluruhan. Kemudian di bawahnya ada bisnis strategi ya. Bisnis strategi ini berhubungan dengan unit-unit bisnis tertentu. Misalnya di sini ada unit bisnis A, unit bisnis B, atau unit bisnis C. Contohnya misalnya ini perusahaan corporate-nya tingkatnya Unilever. Strategi unit bisnisnya untuk unit bisnis A itu misalnya unit beverage, ini unit mie, ini unit odol. Nah, ini pasti strateginya beda-beda. Nah, ini yang dinamakan strategi bisnis, tergantung unit yang dikerjakan ya. Kemudian ada finance functional strategi ya.
Ini pertanyaan, how do we best support each other business strategi? Ini tergantung area fungsi yang dijalankan. Ada strategi finance, ada strategi human resource, strategi manufacturing, dan marketing. Nah, ini strategi manajemen proses. Apa sih yang dimaksud strategi manajemen? Strategi manajemen adalah proses memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang telah disusun untuk mencapai jangka panjang dan meraih keuntungan kompetitif advantage. Strategi manajemen. Jadi dia bukan cuma menyusun perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan jangka panjang, tapi juga untuk diaplikasikan sedemikian rupa sesuai yang direncanakan untuk mencapai goal dalam jangka waktu panjang. Kemudian di sini adalah istilah strategi analisis. Strategi analisis ini adalah proses menganalisis organisasi, lingkungan, dan kompetitif posisi dan ukuran strategis untuk membentuk strategi baru. Jadi strategi analisis itu menganalisis strategi Anda. Selama ini perusahaan Anda ini udah sampai mana sih? Keuntungan kompetitifnya apa dibanding yang lain? Kemudian keunggulannya apa? Kelemahannya apa? Posisinya apa? Kemudian strategi yang sudah digunakan sekarang udah efektif belum? Nah, itu adalah strategi analisis. Menganalisis segala macam bentuk perusahaan dan strategi yang telah dijalankan untuk membentuk nanti strategi baru. Ya, ini strategi analisis. Ya. Strategi analisis adalah assessing competitive position. Strategi formulasi berarti meng-create strategis baru. Strategi implementasi berarti pulling strategi into action. Jadi itu ininya urutannya pertama Anda melakukan strategi analisis dulu ya, analisis keadaan organisasi, keadaan perusahaan dari stakeholder, mission, core value, tingkat perusahaan, persaingannya. Kemudian analisis ya organisasi environment, strength, weakness, environment opportunity, rivalry ya, persaingan dan industri attractiveness. Kemudian kalau udah Anda menganalisis strategi, melakukan strategi analisis, Anda sudah tahu kelemahan kelebihan perusahaan dan apa yang harus dikerjakan, maka buatlah formulasi strategi formulation ya, memformulasikan strategi. Dalam memformulasikan strategi, ingat tadi strategi ada 3 jenis, dari tingkatan level lah, corporate strategi, bisnis strategi, dan fungsional strategi. Itu semua harus dibuat, disusun secara menyeluruh. Kemudian ada setelahnya melakukan implementasi, ya putting strategi yang Anda buat itu menjadi aksi, jangan cuma jadi wacana aja, tapi dibuat menjadi aksi, diimplementasikan menjadi satu aksi, ya sesuai dengan strategi yang telah diformulasikan. Nah ini tadi strategi formulation ya, proses meng-create strategi. Improve aspect strategi, jadi Anda harus tahu dulu, menganalisis dulu strategi yang telah ada. Kemudian implementasi melakukan mengimplementasikan strategi yang telah disusun, strategi yang telah diformulasikan, termasuk di dalamnya mengalokasikan resource dan sesuai dengan strategi yang telah disusun ya. Nah, organizational management system must be mobilized to support and reinforce collaboration. Jadi semua sumber daya organisasi, manajemen sistem, dan orang-orang dalamnya, sumber daya mesin dan sebagainya itu harus dialokasikan untuk mendukung pengimplementasian strategi yang telah diformulasikan. Oke, dalam menyusun strategi question, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, business mission-nya apa? Misi Anda apa sih bisnisnya? Kemudian customer Anda itu siapa? Customer value Anda seperti apa? Hasil Anda selama ini dengan menjalankan strategi lama itu apa aja? Kemudian strategi perencanaan baru Anda apa? Baru kemudian Anda bisa menyusun strategi. Oke, tadi yang pertama adalah analysis of mission ya. Mission itu adalah alasan kenapa suatu organisasi eksis. Setiap organisasi pasti punya visi misi tertentu. Visi misi tertentu seperti apa sih? Visi itu misi yang bagus seperti apa? Misi yang bagus itu mencakup kemana perusahaan akan dibawa. Mimpi mereka seperti apa? Perbedaan yang akan mereka berikan itu seperti apa? Dan apa yang membuat mereka lebih terkenal lebih dikenal daripada yang lainnya. Penting untuk mengetes misi yang Anda ingin gunakan ya, apakah cocok dengan keinginan organisasi stakeholder. Jadi misi itu harus dibuat berdasarkan keinginan mencakup keinginan banyak organisasi stakeholder. Ingat organisasi stakeholder itu bukan para pemegang saham aja, tapi juga karyawan di dalamnya, kemudian supplier, konsumen dan sebagainya. Ini misi harus mencakup kepentingan para organisasi stakeholder. Nih ya, stakeholder tadi adalah individual atau grup yang dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh organisasi dan perubahan strateginya ya, dan perubahan strategi besar di dalamnya. Ya, jadi misi yang bagus itu harus bisa bertemu dengan keinginan para stakeholder. Nah, ini para stakeholder ada employees, shareholder. Shareholder itu adalah pembeli saham, customer, supplier, dan komunitas masyarakat.
Ini semua keinginan mereka harus sambung dengan misi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kemudian dalam melakukan analisis, ya strategi analisis, selain misi juga analisis core value, ya. Core value itu apa sih? Broad belief about what is not or appropriate behavior. Jadi kepercayaan mendasar yang dipercayai oleh organisasi apa mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, ya. Budaya organisasi sebagai sistem organisasi secara keseluruhan. Kemudian selain analisis tadi misi, kemudian analisis core value, kita akan menganalisis objektif tujuan organisasi, ya. Kira-kira sebenarnya tujuan organisasi yang dicapai itu apa? Nah, ini typical operating objective of business includes, ini baca sendiri aja. Kemudian analisis organizational resource and capabilities. Ya, jadi selain Anda sudah menganalisis tadi misi, core value, kemudian ya misi, core value, objektif, Anda juga harus menganalisis resource and capabilities saya. Jadi menganalisis sumber daya dan capabilities perusahaan. Ya, perusahaan itu core kompetensinya apa sih? Tadi kan udah core value. Sekarang ada core kompetensi. Ya, ini masuk ke resource dan capabilities. Apa sih core kompetensi? Special strength, ya kekuatan spesial yang memberikan keuntungan advantage bagi perusahaan. Important untuk assessing goal for competition. Jadi kalau misalnya Anda punya organisasi core kompetisi tertentu, itu bisa membantu Anda mencapai keinginan yang misi dan keinginan yang dan tujuan yang ingin dicapai. Tapi itu semua harus disesuaikan lagi. Misalnya kekuatan Anda di speed, berarti Anda tujuannya harus disesuaikan dengan si core kompetensi ini. Ya, ini potensial core kompetensi tadi udah dijelaskan sedikit di dalamnya, jadi special knowledge, expertise, superior teknologi, supply chain-nya lebih efektif, kemudian distribusinya lebih cepat, lebih unik, itu adalah contoh core kompetensi, ya, yang membedakan perusahaan dan membedakan perusahaan lain sehingga dia bisa mencapai keuntungan kompetitif dibanding perusahaan lain. Kemudian essential strategi analisis, menganalisis strategi bisa dilakukan dengan SWOT analisis. SWOT analisis saya memeriksa current organisasi posisi current, ya berarti keadaan sekarang, posisi perusahaan pada saat ini, pada zaman ini, pada waktu ini, memeriksa keadaan perusahaan pada saat ini dengan cara melihat internal strength dan weakness, ya kekuatan dan kelemahannya, kemudian kesempatan dan ancaman yang diberikan oleh perusahaan. Ancaman dan kesempatan yang diberikan dari pihak-pihak luar, ya dari masyarakat, dari lingkungan. Nah, ini kira-kira apa yang bisa dilakukan perusahaan? Nah, ini. Jadi, Anda kan tadi harus menganalisis posisi perusahaan. Menganalisis posisi perusahaan itu harus bisa dilihat dengan menggunakan SWOT, ya. SWOT itu terdiri dari SWOT, strength, opportunities, strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength adalah kekuatan perusahaan. Misalnya diperoleh dari manufaktur efisiensi, mungkin dia punya tenaga kerja yang skilled, kemudian punya good market share. Nah, apa ini strength-nya di antara ini? Kemudian weakness. Weakness itu misalnya adalah kelemahan-kelemahan perusahaan. Misalnya fasilitas outdated. Kemudian resource-nya kurang, manajemennya weak, banyak kegagalan. Nah, ini kenapa dianalisis. Kemudian menganalisis opportunities atau kesempatan dari luar kepada perusahaan. Ya, misalnya ada kemungkinan memperluas pasar, kemudian ada ekonomi membaik, kemudian rival mungkin melemah, kemudian ada teknologi baru yang bisa dimanfaatkan, itu adalah opportunities. Kemudian threat adalah ancaman, ya ancaman dari luar, ya bukan dari kekuatan internal perusahaan, dari eksternal perusahaan. Contohnya misalnya ada new competitor, kemudian seperti sekarang ada pandemi, itu masuk ke threat ancaman dari organisasi untuk mencapai tujuannya, seperti itu produk dan sebagainya. Nah, ini kemudian kita masuk ke Porter Model of 5 Strategy, Force Application Industry Composition. Jadi, menurut Porter, 5 strategi force yang bisa mempengaruhi kompetisi di industri, ya. Jadi, kompetisi industri itu bisa ketat, bisa lemah, itu tergantung dari 5 faktor. Dari 5 faktor strategi, ya. Ada bargaining power of supplier, yaitu kekuatan tawar-menawar dari supplier, kekuatan tawar-menawar dari konsumen, kemungkinan memasuki industri baru, dan trade of substitute product. Ya, ini ya Porter 5 strategi effective competition. Jadi menurut jadi di sini diterjemahkan model Porter mengenai 5 strategi yang mempengaruhi kompetisi di suatu industri. Ya, pertama ada industry competition, yaitu intensity rivalry dari antara satu perusahaan lainnya.
New entrant kemungkinan bagi perusahaan lain untuk masuk di market, substitut produk atau service. Jadi semakin banyak produk substitutnya, maka makin tinggi persaingannya. Misalnya gini, Anda berbisnis beras, tapi beras itu bisa digantikan oleh mie, roti, dan sebagainya. Nah, ini berarti industri Anda bersaing dalam beras itu cukup tinggi ya. Kalau industri bersaing dalam makanan pokok. Kemudian bargaining power of supplier ya. Kalau supplier cukup bargaining, ini nanti akan mungkin ada kemungkinan Anda akan kalah ya dalam tawar menawar sehingga harus membayar dalam jumlah besar sehingga memperoleh keuntungannya bisa lebih sedikit. Kemudian bargaining power of customer ya, ability of customer untuk menginfluence harga dari suatu produk. Jadi kalau konsumennya kuat, dia mintanya banyak, harganya pasti akan melambung tinggi, Anda akan untung. Tapi kalau permintaan dikit, ya itu berarti harganya akan cenderung menurun biasanya. Nah, ini corporate level strategi formulation ya. Ini contoh-contoh formulasi dari corporate level. Ada portfolio planning model, ada BCG matrix. Ya. Portfolio planning model. Portfolio planning model ini turunannya ada BCG matrix ya. Portfolio planning model itu berarti Anda menganalisis berbagai macam strategi dan kemudian dicocokkan strategi mana yang dipilih yang terbaik bagi kesempatan bisnis yang ada. BCG matrix, contohnya portfolio planning model adalah BCG matrix. Jadi Anda menganalisis keadaan perusahaan, kemudian pilihan-pilihan strategi, dan memilih strategi yang paling cocok bagi bisnis yang Anda kembangkan. Contohnya BCG matrix, ya ini semua tergantung dengan keadaan suatu produk, suatu organisasi. Dilihat dari industri, perkembangan industrinya, apakah tinggi atau rendah, dan kemudian market share-nya. Market share itu adalah kemampuan Anda memperoleh pasar, apakah tinggi atau rendah. Kita lihat di sini. Yang paling bagus itu adalah posisi start. Posisi start itu berarti ketika market ground-nya, pertumbuhan industri sedang tinggi-tingginya, dan market share juga sedang tinggi-tingginya. Ini kalau sedang berada di posisi start, maka yang paling tepat diimplementasikan adalah strategi growth, strategi pertumbuhan. Kemudian ada question mark. Question mark ini growth-nya tinggi, growth industri-nya tinggi, tapi market share Anda rendah. Ini bisa dilakukan growth atau retracement strategi, tergantung keadaan. Kemudian ada cash cow. Ya, cash cow ini market share-nya Anda tinggi, tapi industri Anda sudah yang Anda jalani itu sudah mulai jenuh. Sehingga yang penting bisa diimplementasikan adalah strategi stability atau modest growth strategi. Jadi Anda masuk di industri, Anda menguasai pasar industrinya nih. Tapi industrinya udah mulai jenuh, itu masuk ke cash cow. Ya, udah industri yang udah agak lama. Tapi masih bagus. Nah, ini yang paling malang ya, si docs. Udah market secara rendah, market growth-nya juga rendah. Ini lebih baik dilakukan retracement strategi. Ini BCG matrix, business conditional relative strategi. Ya. Kalau start, pada posisi start ya, ketika posisinya market share tinggi, market growth tinggi, itu preferred strateginya growth. Kalau cash cow, ya, marketnya share tinggi tapi growth-nya rendah, itu lebih ke stability atau modest growth. Kalau question mark, udah low share, tapi market pertumbuhannya masih tinggi, itu lebih preferred strategi. Ini preferred strateginya adalah growth promising question mark, restructuring atau divestiture. Kalau docs, yaitu udah rendah, market share rendah pula pertumbuhannya lebih baik, melakukan retracement atau divestiture. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Kita bahas satu-satu. Growth strategi ya, growth strategi itu berarti strategi pengembangan. Seek an increase inside the expansion of current operation. Karena dia masih growth, market share juga tinggi, lebih baik berusaha mengembangkan perusahaan tersebut, mengembangkan usahanya, memperluas usahanya. Ya, memperluas misalnya bisa dilakukan dengan beberapa tipe. Ada concentration strategi. Concentration strategi itu mengembangkan bisnis yang masih berada di dalam satu area. Misal seperti ini. Anda punya peternakan susu. Anda adalah penguasa pasar. Market susu ini sangat tinggi juga. Nah, Anda kalau ingin mengembangkan susu, Anda misalnya buka lagi, beli lagi peternakan baru. Itu masih growth strategi, growth with same business area. Atau Anda Anda mengembangkan bisnisnya menjadi supplier susu. Tadi cuma petani susu yang mendistribusikan ke supplier, ini langsung jadi supplier yang mendistribusikan ke konsumen. Itu adalah konsentrasi strategi.
Atau contohnya gini, bisnis misalnya Gramedia, dia kan toko buku. Nah, dia mengembangkan bisnisnya dengan menjual alat-alat tulis. Itu kan masih satu area ya. Nah, itu contohnya adalah konsentrasi strategi. Kemudian ada diversifikasi atau integrasi strategi. Ya. Diversifikasi atau integrasi strategi ini mengembangkan dengan mengakuirit atau investing new different business area. Ya. Contohnya begini. Diversifikasi itu Anda mau mengembangkan bisnis Anda dengan cara Anda membeli perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain. Ada yang related diversifikasi, ada unrelated diversifikasi. Related diversifikasi seperti apa sih? Jadi Anda mengakuisisi perusahaan lain yang masih ada hubungannya dengan perusahaan Anda ya, dengan hubungan di sini hubungan ya, kerjasama atau hubungan masih menjual satu produk. Nah, itu contoh related diversifikasi. Misalnya acquiring supplier atau distributor. Jadi misalnya Anda tadi Anda Gramedia nih, Anda toko buku, Anda menjadi atau ini jadi Indomaret. Indomaret Anda misalnya mau memperluas bisnis Indomaret dengan jadi supplier atau distributor juga. Di produk Indomaret kan suka ada produk-produk tertentu dari merek Indomaret. Nah, itu contoh integrasi yang relatif diversification ya. Contoh integrasi. Jadi dia mengakuisisi supplier atau mengakuisisi distributor. Dia memperluas usahanya dengan mengakuisisi supplier atau distributor, mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang masih sejenis mendukung perusahaan dia. Nah, contohnya tadi misalnya si Gramedia dia mengakuisisi supplier dari toko buku, jadi supplier buku. Gramedia contohnya dia jadi punya bisnis penerbitan juga. Itu adalah contoh integrasi yang relatif diversifikasi. Atau misalnya Indomaret dia punya merek-merek makanan tertentu yang dia buat sendiri. Itu contohnya adalah mengembangkan bisnis, melakukan integrasi dengan relatif diversifikasi. Kemudian ada yang juga yang nggak ada hubungannya sama sekali. Misal Gramedia tiba-tiba mengakuisisi PT Batubara, itu kan nggak nyambung. Bisnisnya tidak nyambung. Kemudian ada retracement dan restructuring strategi. Retracement atau strategi itu ketika ya tadi bisnisnya udah rendah dalam keadaan market grow-nya rendah, market share juga rendah, maka yang digunakan adalah retracement atau restructuring strategi. Yang paling radikal itu melakukan bankruptcy, ya, bukan membangkrutkan diri, tapi menyatakan diri bangkrut. Ini ketika perusahaan menyatakan diri bangkrut, tujuannya adalah melindungi kepentingan stakeholder sekaligus juga membayar kredit dari kreditor. Ya. Jadi kalau ketika Anda menyatakan diri bangkrut, itu biasanya kreditor akan membantu melakukan penjualan resource Anda. Kalau resource Anda dijual, Anda bisa membayar uang kepada kreditor dan juga bisa melindungi para pemegang saham. Kemudian tipe retracement strategi tadi yang untuk marketnya rendah, market share rendah, market grow-nya rendah, bisa juga lakukan liquidation. Liquidation itu adalah menjual bisnisnya dan kemudian hasil bisnisnya itu akan dibayarkan kepada kreditor. Ada downsize. Downsize itu mengurangi size operasinya. Misalnya tadi perusahaan Gramedia, misalnya perusahaan Gramedia bangkrut nih, nah dia menjual toko-toko buku ya, tapi tetap menjadi penerbit, atau dia merumahkan sebagian besar karyawannya, itu downsizing. Kemudian ada diversitur. Diversitur ini adalah yang masih masuk tipe retracement strategi. Diversitur itu adalah menjual sebagian bagian dari organisasi, tapi fokus terhadap core bisnis tertentu. Misalnya Unilever. Unilever misalnya menuju kebangkrutan. Nah, dia ini menjual bagian-bagian perusahaan yang berhubungan dengan food and beverage. Tapi kayak odol, sampo, dan sebagainya itu masih dipertahankan. Ya, core bisnisnya dia masih dipertahankan, tapi bisnis-bisnis lain dijual. Kemudian ada turnaround strategi. Turnaround strategi ini yang berusaha mengembalikan keadaan seperti semula, jadi tidak melakukan pengurangan dan sebagainya dengan memperbaiki spesifik performance problem tertentu. Nah, ini kemudian masuk ke corporate level strategi, formulasi corporate strategi. Ya. Di sini ada globalization strategi, multi-domestic strategi, dan transnational strategi. Kalau globalisasi strategi itu melihat dunia sebagai satu market standar, ya. Sebagai satu market besar, dan Anda menjual produk yang telah terstandarisasi,
dan mengiklankannya sebanyak mungkin. Jadi produk Anda Anda melihat dunia ini sebagai seragam, seleranya sama, dan Anda membentuk satu produk ya yang terstandarisasi dan dijual kemanapun. Itu globalisasi strategi. Kemudian beda sedikit dengan multi domestic strategi. Multi domestic strategi adalah customized product dan advertising to local market as fast as possible. Jadi Anda tidak melihat nggak melihat orang Amerika sama orang Asia seleranya sama, udah jual aja produk yang sama. Enggak, kalau multi domestic strategi dia melihat dan membedakan antara pasar lokal dan pasar nasional dia, antara pasar lokal dan pasar global dia. Misalnya dia mau menjual di Indonesia nih, dia misal perusahaan KFC mau menjual ke Indonesia. Nah, kalau di negara asal kan nggak ada pakai nasi. Tapi di Indonesia dan Malaysia itu ada menjual pakai nasi. Itu contoh multi domestic strategi. Kalau transnational strategi ini menggabungkan keduanya ya. Balance efisiensi in global operation and responsive to local market. Jadi dia menyeimbangkan antara efisiensi strategi global tapi juga responsif terhadap strategi market. Kalau ini kan dia melihat satu produk melihat pasar dunia sebagai satu pasar yang sama, selera yang sama, dan dia sendiri memutuskan menjual produk tertentu yang telah terstandarisasi ke semua tempat ya. Kalau yang ini menyesuaikan produk yang dijual menyesuaikan dengan selera lokal multi domestik. Kalau transnational strategi itu dia mengambil balance antara globalization strategi dan multi domestic strategi. Nah, ini korporatif strategi. Masih masuk korporatif strategi ada istilah strategi alians. Strategi alians itu ketika dua perusahaan atau lebih melakukan aliansi, melakukan penggabungan karena dia men-share interest yang sama, ya. Tipe-tipe strategi aliansi ada outsourcing aliansi, supplier aliansi, distributor aliansi. Ya, jadi misal outsourcing aliansi Anda melakukan aliansi dengan perusahaan outsourcing Anda. Supplier aliansi Anda melakukan aliansi penggabungan dengan dengan perusahaan supplier. Distributor aliansi Anda melakukan aliansi dengan perusahaan bergerak jadi distributor. Kemudian ada co-opetition. Co-opetition ini adalah working, bekerja sama dengan rival untuk proyek tertentu. Kalau proyek itu berarti nggak selamanya, untuk mutual benefit tertentu ya. Jadi Anda bekerja sama dengan perusahaan rival hanya untuk proyek tertentu untuk mendapatkan keuntungan bersama. Contohnya misalnya komik. Buat penggemar komik ada yang namanya Marvel Komik, ada DC Komik. Nah, itu mereka pada bekerja sama membentuk suatu komik bersama, kalau nggak salah juga Marvel PSDC komik. Nah, ini dijual untuk para penggemar. Jadi ketika Anda bekerja sama dengan perusahaan rival, membentuk proyek bersama untuk jangka waktu tertentu demi keuntungan mutual benefit. Nah, ini kemudian masuk ke business level strategi formulation. Di sini ditulis strategi yang baik membantu mencapai average return. Key question-nya adalah bagaimana kita berkompet untuk para customer di market dengan produk atau service yang kita punya. Okay. Business level strategi ada yang dikenal dengan nama Porter Competitive Strategy Model. Porter Competitive Strategy Model itu melihat dari market scope-nya, scope market Anda, dan source of competitive advantage Anda. Secara garis besar dibagi seperti ini. Ya, market scope market Anda, gigitan market Anda. Kemudian source of competitive advantage, keuntungan kompetitif Anda ini apa? Apakah dari produk yang unik atau dari justru harganya bisa murah? Nah, ini ada contohnya. Kalau misalnya di sini source of competitive-nya ada low price, marketnya narrow, berarti itu masuk ke fokus low cost strategi. Kalau produknya unik, market scope-nya rendah, ini masuk niche, masuk ke fokus diferensiasi strategi. Kemudian ada yang produknya unik, market scope-nya luas, itu masuk ke diferensiasi strategi, contohnya Coke, Pepsi. Kemudian ada market scope-nya luas, harganya murah, itu bisa masuk ke cost leadership strategi, strategi pemimpinan harga. Ya. Porter generic strategi secara garis besar dibagi 3. Pertama, diferensiasi strategi. Diferensiasi strategi ketika satu perusahaan menghadapi market scope yang besar, dan dia produk yang ditawarkan itu adalah produk yang unik. Ya, strategi diferensiasi, mendiferensiasikan produk tidak masalah dijual lebih mahal, asal ada satu yang unik dari produk tersebut. Kemudian cost leadership strategi, ya, ini pemimpin harga. Ini ketika market scope-nya besar, kemudian ininya juga ini, harganya kalau cost kompetitifnya dia itu adalah harganya lebih murah, dia bisa melakukan cost leadership strategi. Kemudian ada fokus strategi. Fokus strategi ini
ketika market scope Anda rendah. Market scope Anda rendah berarti ini pasarannya pasaran terbatas, pasaran niche. Contohnya misal pasar penggemar seni, pasar literatur, itu kan penggemarnya tidak banyak ya. Pasar barang-barang seni itu biasanya masuk ke niche tertentu. Kemudian itu ada bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama fokus cost leadership dan fokus diferensiasi. Jadi intinya sama aja, cuman ini untuk perusahaan-perusahaan yang scope marketnya rendah, yang niche-nya yang istilah dia bergerak di pasar niche, pasar untuk kalangan tertentu aja ya, yang jangkauan pasarnya tidak tinggi. Ada fokus cost leadership, berarti dia dijual di perusahaan itu menjual barang-barang yang di pasar niche dengan kelebihan strateginya adalah cost leadership ya, harganya bisa dijual murah. Ada fokus differentiation, dia menjual di pasaran niche, pasaran yang terbatas, dan dia produknya unik ya, jadi dia pakai fokus differentiation. Nah, diferensiasi strategi ini six competitive advantage to uniqueness, bedanya ya diferensiasi sama cost leadership. Kalau cost leadership itu six competitive advantage dengan cara mengoperasikan di harga yang lebih rendah daripada kompetitor. Jadi kalau cost leadership ini keunggulannya dia bisa menjual dengan harga yang lebih rendah. Diferensiasi adalah keunggulannya produknya unik, something yang beda yang ditawarkan. Kemudian fokus strategi, ya ini tadi yang saya bilang. Kalau fokus strategi, konsentrasinya di special market segment. Ada fokus diferensiasi dan fokus cost leadership. Kalau fokus diferensiasi, offer unique produk yang unik di special market segment, di pasar niche tertentu. Kalau fokus cost leadership, seek lower cost of operation within special market segment. Oke, strategi implementasi pasti nggak akan mengimplementasikan strategi, pasti dia akan lepas dari namanya PCOL, Planning, Control, Organization, Leading, ini dibaca sendiri aja. Nah, ini strategi planning, failure, dan strategi implementasi. Kenapa sih bisa suatu strategi itu gagal diimplementasikan? Pertama ada failure of substance, ya. Jadi ada salah penentuan strategi, failure of substance. Kemudian bisa jadi failure of process, kegagalan dalam mengimplementasikan selama prosesnya ya. Bisa karena goal of deployment error, bisa juga karena lack of participation error. Nah, ini tinggal dibaca strategi aja, strategi implementation. Nah, ini strategi management, ada strategi kontrol, ada conference governance, ini dibaca sendiri aja. Kemudian ada strategi leadership, mengimplementasikan strategi leadership, inspire people to continue change, refine, ini dibaca sendiri aja. Nah, ini jadi ada strategi implementation, ada strategi kontrol, corporate governance, dan strategi leadership. Ini bedanya apa? Ini bisa dibaca sendiri aja ya. Oke, sekian untuk bab 10 hari ini.